Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga yang nonton video ini selalu dalam lindungan Yang Maha Esa dan dilancarkan rezekinya. Oke, di video kali ini gua akan membahas film yang seru dan membuat bibir kalian manyun. Film yang berjudul The Meat Grinder. Oke, tanpa disclaimer, buat kalian yang sekarang lagi makan, bisa dihabiskan dulu ya. Atau mungkin kalian yang memiliki trauma tersendiri terhadap kekerasan mungkin bisa di skip aja ya. Kenapa? Karena di film ini banyak sekali adegan penuh darah dan cukup menjijikan. Oke, nggak usah banyak berkicrot, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Scene dimulai ketika seorang pria sedang mencari temannya bernama Aoi. Entah siapa nama pria ini, tapi yang jelas dia mampir di sebuah warung dan bertanya kepada seorang wanita. Lalu pria itu dipersilahkan masuk dan disuguhkan semangkok mie ayam bakso. Setelah makan, ia pun berkeliling di tempat itu sambil memanggil wanita tadi. Namun, secara tiba-tiba, kaki pria tersebut ditebas oleh wanita tukang bakso tadi sampai putus seputus-putusnya. Tidak sampai di situ, jari-jari pria itu pun langsung dipaku satu persatu agar pria tersebut tidak dapat melarikan diri. Esok paginya, warung itu didatangi lagi oleh seorang bapak-bapak rentenir untuk menagih hutang. Ternyata suami dari wanita bernama Bus itu memiliki hutang yang cukup banyak dan belum dibayar. Kondisi ekonomi keluarga mereka tidak cukup baik, sampai anak mereka yang bernama Goa merasa bosan harus makan sayur setiap harinya. Alhasil, satu-satunya cara yang bisa Bus lakukan adalah berjualan mie ayam bakso dengan merek Moro Seneng. Nah, suatu hari ketika ia baru berjualan, ia harus berhadapan dengan demo anak STM terkait demo Omnibus Law. Kemudian, Bus diselamatkan oleh seorang pria bernama Atapon dan mereka bersembunyi di sebuah gang dengan rasa penuh khawatir. Beberapa saat setelah kericuhan itu selesai, Bus kembali dan mengambil gerobaknya, kemudian pulang tanpa spesial uang. Sesampainya di rumah, Bus melihat anaknya Gua sedang bermain di luar rumah. Hal itu membuat ia emosi sampai harus memukuli kedua tangan Gua. Meski akhirnya Bus menyesal dan meminta maaf. Namun, situasi berubah ketika Gua melihat tetesan darah yang keluar dari gerobak Bus. Ternyata dalam gerobak itu terdapat mayat seorang pelajar korban dari kericuhan siang tadi. Di luar dugaan, mayat itu malah diiris dan digiling oleh Bus. Ternyata Bus berniat mengolah daging manusia sebagai bahan baku dari pembuatan bakso miliknya. Di sisi lain, pria yang menyelamatkan Bus terus mencari temannya yang hilang, dan ternyata orang tersebut adalah mayat yang berada dalam gerobak Bus. Dan naasnya, orang tersebut sudah digiling oleh Bus untuk dijadikan bahan olahan bakso. Dan ada seorang pria yang menjadi korban Bus selanjutnya berusaha melarikan diri, tetapi Bus menyeretnya kembali ke ruangan bawah tanah. Seketika itu juga, Bus langsung memasukkan aneka rempah-rempah ke dalam mulut korbannya tersebut. Lanjut, Bus kembali mengolah daging dari mayat pelajar untuk dijadikan stok di hari selanjutnya. Kemudian, Bus bercerita terhadap anaknya akan membuat kedai mie bakso di rumah itu untuk membangun ekonomi keluarganya. Benar saja, di hari pertamanya buka, mie ayam bakso milik Bus sudah ramai didatangi pengunjung. Secara lahap, mereka menyantap bakso olahan Bus tanpa mereka ketahui apa yang sedang mereka makan. Kemudian datang seorang pembeli yang ternyata pria yang menolong Bus. Awalnya ia berniat untuk makan saja, tapi malah ketagihan, tapi malah keterusan. Sampai-sampai pria itu membantu Bus untuk berjualan dan pria itu terlihat naksir terhadap Bus. Singkat cerita,
bapak-bapak rentenir kembali datang dengan membawa kedua anak buahnya untuk menagih hutang. Kemudian, bos sengaja menjamu mereka dengan menyuguhkan mie ayam bakso sampai mereka mengakui makanan itu sangatlah lezat. Mereka makan dengan sangat lahap sampai-sampai mereka tidak menyadari situasi di sekitar rumah itu. Malangnya, makanan itu adalah makanan terakhir bagi mereka karena ketika makan, mereka langsung dihabisi oleh bus. Setelah puas, bekas darah pun langsung dibersihkan oleh bus. Dan parahnya lagi, bus memanfaatkan daging ketiga orang itu sebagai bahan olahan baksonya. Suatu hari, Atapon mampir kembali ke kedai bus. Karena penasaran dengan isi rumah bus, ia pergi ke halaman belakang rumah bus. Namun, secara tidak sengaja, ia menemukan gentong air dan menemukan mayat anak perempuan yang sudah membusuk. Sosok itu adalah anak dari bus yang bernama Gua. Namun, bus masih menganggap Gua masih hidup sampai saat ini. Nah, dari sini sudah jelas sosok Gua yang kita lihat bukanlah Gua yang sebenarnya, melainkan sebuah boneka yang dianggap bus sebagai anaknya. Dengan kata lain, selama ini Gua sudah meninggal dan bus mengalami depresi yang sangat berat. Itu semua diawali karena Gua tidak sengaja mengintip ayahnya yang sedang main kuda-kudaan dengan seorang babysitter yang bernama Aoi. Dan secara spontan, ayahnya bersama Aoi memasukkan Gua ke dalam gentong air hingga akhirnya Gua tewas. Dan kejadian itu diketahui oleh bus. Kemudian ia langsung membantai keduanya dan menyekap mereka dengan kondisi penuh darah. Atapon sendiri juga tidak mengetahui bahwa bus pernah memiliki seorang anak. Dari situlah sifat asli Atapon mulai keluar. Setelah ia melihat bus seperti mengalami gangguan kejiwaan, dan ia malah mendekati wanita lain bernama Nit yang tentunya jauh lebih muda dan lebih cantik daripada bus. Di sisi lain, pria yang mencari Aoi mencoba lagi melarikan diri. Kali ini ia berhasil menemukan Aoi, namun jasad Aoi sedang digerogoti oleh suaminya bus. Kemudian bus menemukan pria itu dan langsung menebas jari-jari pria tersebut sampai putus seputus-putusnya. Keesokan harinya, bus sengaja mendatangi rumah Nit untuk mengajaknya main ke rumah bus. Dan Nit menerima ajakan itu karena Nit menganggap bus adalah sosok wanita yang baik. Akan tetapi, anggapan Nit salah besar dan bus sedang meracik segelas obat tidur. Dan celakanya, obat tidur itu diminum oleh Nit. Saat ia terbangun, ia berada di tempat penyimpanan daging. Di saat yang bersamaan, Atapon mendatangi rumah Nit. Kemudian, ia diberitahu bahwa Nit sedang berada di rumah bus. Atapon merasa ada yang tidak beres, hingga ketika Atapon sampai di rumah bus. Tapi, ia tidak melihat keberadaan Nit. Karena bus berkata kalau Nit sudah pergi. Kemudian bus turun ke ruangan bawah tanah untuk membunuh Nit sebelum disadari oleh Atapon. Anehnya, Nit sudah tidak lagi berada di sana. Karena diam-diam Nit berusaha kabur dari kejaran bus. Namun naas, kakinya tersayat oleh pisau milik bus yang ujung-ujungnya ia pun kembali diseret ke ruangan bawah tanah. Seketika itu, Atapon berhasil menyadari keberadaan Nit dan membuat bus makin sakit hati. Kemudian, bus memutuskan untuk kabur dan berjalan tanpa arah. Dengan penuh luka, ia tidak tahu lagi harus pergi kemana. Di titik inilah, kita diajak flashback ke masa lalunya bus, yang ternyata sudah membuat mentalnya hancur. Yang mana ayahnya dulu tega menjual bus demi mendapat penghasilan untuk berjudi. Ditambah lagi, ia juga menjadi saksi bisu ketika ibunya membuka kedai mie bakso
dengan bahan dari daging manusia. Dengan kata lain, cara ini sudah menjadi perbuatan turun-temurun di keluarganya Bush. Kemudian, kita diperlihatkan dengan kondisi Bush yang sudah depresi berat. Pada momen ini, sebenarnya ia sudah mau ditolong oleh Atapon. Namun, karena sudah merasa depresi berat, Bush nekat melompat dari jembatan. Dan yang menjadi permasalahannya adalah tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan Bush sampai saat ini. Dan film pun berakhir.